Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qabl. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru. Qala al-muallif hafizahullahu taala, sujudut tilawah. Sujud tilawah. Pembahasan kita adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah huwa sujudul ladzi sababuhu tilawatu aw sama'u ayatin min ayatis sujud fil Qur'anil Karim. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dikerjakan disebabkan membaca atau mendengar ayat dari ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Qur'an. Itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah. Tilawah, jadi talayatlu di antara maknanya adalah membaca. Ya, sujud membaca. Sujud tilawah, tilawah artinya membaca. Jadi sujud tilawah itu artinya sujud yang dikerjakan dengan sebab membaca atau mendengar ayat dari ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah makna dari sujud at-tilawah. Qala Ibnu Hazmin fil Muhalla. Penulis membawakan menukil perkataan Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Beliau memiliki madhab al-Zahiriyah. Madhab al-Zahiriyah itu Imam Ibnu Hazm dari Andalus. Fil Muhalla, dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muhalla, Al-Muhalla bil Athar. Kitab Muhalla ini kitabnya tebal, berjilid-jilid. Ya, kitab Al-Muhalla. Dan ini kitab rujukan para ulama, kitab Al-Muhalla ini, karya Al-Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan fil Qur'ani arba'a asyrata sajdatan. Di dalam Al-Qur'an ada 14 ayat sajdah. Yang mana jika kita membacanya atau mendengarnya, kita disunnahkan untuk mengerjakan sujud. Yang akan kita jelaskan nanti tata caranya. Ya. Awwaluha fi akhiri khatmi suratil A'raf. Yang pertama di akhir penutup surat Al-A'raf. Summa fir Ra'di, kemudian ada dalam surat Ar-Ra'd. Summa fin Nahl, kemudian dalam surat An-Nahl. Summa fi Subhana, yaitu dalam surat Subhana. Summa fi Kaf Ha Ya Ain Sad. Summa fil Hajj, kemudian dalam surat Kaf Ha Ain Sad. Kemudian dalam surat Al-Hajj fil Ula, di ayat yang pertama, walaysa qurba akhiriha sajdah. Kemudian sebelum akhirnya tidak ada sajdah.
Summa fil Furqan, kemudian ada dalam surat Al-Furqan. Summa fin Naml, kemudian dalam surat An-Naml. Summa fi Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah. Summa fi Sad, kemudian dalam surat Sad. Summa fi Hamim Fussilat, kemudian dalam surat Fussilat. Summa fi Wan Najmi fi akhiriha, kemudian ada dalam surat An-Najm di akhirnya. Summa fi Idza Sama'un Syaqqat, kemudian dalam surat yang menyebutkan idza sama'un syaqqat inda qaulihi ta'ala la yasjudun, yaitu dalam firman Allah la yasjudun. Summa fi Iqra bismi rabbik fi akhiriha, kemudian di dalam surat Iqra bismi rabbik di akhir ayat, di akhir surat tersebut. Inilah 14 ya tempat di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan ayat-ayat sajdah, yang kita disyariatkan untuk sujud ketika membaca atau mendengar ayat-ayat ini. Nah, mendengar ayat-ayat ini. Kemudian di dalam mushaf yang ada sekarang, alhamdulillah, itu ada tandanya. Ya, ada tanda kalau ini adalah ayat sajdah, sehingga kita mudah. Ya, ketika baca Quran kita tahu ini adalah ayat yang kita disyariatkan untuk sujud ya padanya. Nah, jadi tinggal dilihat nanti di mushafnya, kita baca mushaf ketemu yang ada tandanya ini, maka kita mengerjakan sujud tilawah. Mengerjakan sujud tilawah. Nah, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm ya tentang ayat-ayat sajdah. Kata beliau jumlahnya ada berapa tadi? Ada 14. Ada 14. Kemudian hukum sujud, tentang hukum sujud ini. Hukum mengerjakan sujud tilawah. Beliau mengatakan, masih lanjutan perkataan Ibnu Hazm. Qala Ibnu Hazmin, wa laysa sujudu fardan. Namun sujud ini hukumnya tidak wajib. Yani hukumnya sunnah. Jika kita kerjakan, kita akan mendapatkan ganjaran. Kita akan mendapatkan ganjaran. Ya, karena kita diperintahkan untuk sujud ketika mendengar atau membaca ayat ini. Namun ini tidak sampai wajib hukumnya. Jadi kata beliau walaysa sujudu fardhan. Sujud tilawah ini hukumnya tidak wajib. Lakinnahu fadlun. Namun sujud ini hukumnya adalah sunnah. Ya, sebuah keutamaan jika kita mengerjakannya. Wa yusjadu laha fis salatil fardhah wa tatawwu. Kita boleh mengerjakan sujud tilawah ini ketika mengerjakan salat yang wajib ataupun sedang mengerjakan salat sunnah. Ya, umpamanya kita lagi salat sendiri, salat yang wajib, kita membaca ayat sajdah, maka tetap disunahkan kita membaca kita mengerjakan sujud at-tilawah. Ya. Kemudian salat sunnah juga demikian. Salat sunnah juga demikian. Dan disyariatkan juga ketika salat berjamaah. Ini salat berjamaah, terutama salat yang jahriyah, yang dikeraskan bacaannya. Adapun ketika salatnya sirriyah, maka sebagian ulama itu memakruhkannya karena bisa mengacaukan para makmum, apalagi jumlah orang-orang yang salat umpamanya banyak sekali. Tiba-tiba dia sujud, nanti makmum kebingungan karena apa? Salatnya sirriyah. Dan ini dinukil dari Al-Imam Malik tentang dimakruhkannya kalau salat sirriyah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan jika sudah selesai boleh dikerjakan sujud. Selesai sholat, selama tidak jauh jaraknya, maka boleh dia mengerjakan sujud tilawah setelah sholat. Ini kalau di sholat-sholat apa? Sirriyah. Nah, adapun sholat jahriyah, maka disyariatkan untuk mengerjakannya. Kita syariatkan, disunahkan untuk mengerjakannya ketika melewati ayat-ayat yang ada sajdah padanya. Nah, jadi ini berlaku, sujud tilawah ini berlaku dalam sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Baik sholat sendiri ataupun sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kemudian kata beliau, wa fi ghairi sholati fi kulli waqtin. Dan disyariatkan juga untuk mengerjakannya di luar sholat. Yani ketika kita lagi tilawatul Quran, baca Quran, ya lagi duduk santai atau lagi murojaah, kita bertemu dengan ayat sajdah, bukan dalam keadaan salat, maka kita juga disunnahkan untuk mengerjakan sujud ini. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Artinya tidak ada waktu larangan. Kalau salat ada waktu-waktu yang terlarang.
Sudah kita bahas waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Adapun sujud tilawah maka tidak berlaku waktu-waktu terlarang ini. Artinya boleh kita mengerjakan sujud tilawah ini kapan waktu saja. Ya, asalkan kita sedang membaca ayat sajadah atau mendengarnya. Nah, jadi fi kulli waktin, pada setiap waktu. Ya, tidak ada waktu larangannya. Karena dia tidak termasuk sholat. Menurut pendapat yang kuat bahwasanya sujud tilawah ini bukanlah termasuk sholat, tidak termasuk sholat. Sehingga tidak ada tidak masuk padanya waktu-waktu yang terlarang. Wa inda tulu'i syamsi wa ghurubiha wastiwa'iha. Boleh dikerjakan ketika terbit matahari, ketika terbenam, atau ketika dia berada di tengah-tengah. Ini kan waktu terlarang untuk sholat. Ketika matahari baru terbit atau baru terbenam, atau sedang berada di tengah-tengah. Ya, maka ini semua tidak masuk larangan untuk tidak termasuk waktu yang dilarang untuk mengerjakan salat sujud at-tilawah. Nah, ilal qiblati wa ila ghairil qiblah. Boleh kita mengerjakannya baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Nah, sekali lagi karena ini bukan apa? Bukan salat. Kalau salat harus kita menghadap kiblat. Adapun sujud tilawah, ya, dia tidak termasuk salat. Maka tidak mengapa meskipun kita tidak menghadap ke arah kiblat. Namun tetap yang lebih utama kita menghadap kiblat. Itu yang lebih utama. Namun menjadikan dia sebagai syarat sahnya sujud tilawah harus menghadap kiblat, ini tidak benar. Yang benar boleh tidak menghadap kiblat. Karena tidak termasuk sholat. Nah, wa ala taharatin wa ala ghairi taharah. Boleh dikerjakan baik dalam keadaan dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan tidak suci. Yani dia berwudu atau dalam keadaan wudunya sudah batal. Boleh kita mengerjakannya. Nah, ini sujud tilawah demikian. Jadi boleh kita kerjakan kapan waktu saja, ya, kemudian menghadap kiblat atau tidak, dalam keadaan wudu ataupun tidak, maka kita boleh mengerjakan sujud ini. Nah, qultu, sekian perkataan Al-Imam Ibnu Hazm. Qultu, kata siapa qultu ini? Kata penulis. Qultu, saya berkata, jadi kata penulis. Amma kaunuhu fadlan la fardan, fali'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi fasajada fiha. Wa qara'aha alaihi Zaid bin Thabit falam yasjud fiha li bayanil jawaz, kama dzakarahu al-Hafidz fil Fathi. Adapun kenapa dia dikatakan sebagai sesuatu yang sunnah, bukan yang wajib? Karena Nabi SAW pernah membaca Wan Najmi, surat An-Najm, yang ada di dalamnya ayat sajdah. Fasajada fiha. Maka Nabi pun ketika membaca ayat ini, Nabi pun bersujud. Wa qara'ah alaihi Zaid bin Thabit. Suatu ketika pernah dibacakan kepada Nabi ayat yang sama. Ya, falam yasjud fiha, namun Nabi tidak bersujud. Ini Nabi mengerjakan dua di sini. Pertama pernah sujud, yang kedua tidak sujud. Apa maksudnya? Libayanil jawaz. Ini maksud Nabi adalah untuk menjelaskan akan bolehnya. Jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau kita melewati ayat sajdah kita sujud atau tidak sujud, kita sujud maka ini sunnah. Tidak sujud maka tidak mengapa. Karena Nabi pernah melakukannya agar umatnya tahu bahwasanya sujud ini hukumnya bukan wajib. Bukan wajib. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz fil Fathi. Al-Hafidz di sini maksudnya siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fath artinya Fathul Bari. Jadi kitab Fathul Bari terkadang diringkas dengan Al-Fathu. Nah, dalam kitab Al-Fathu maksudnya adalah Fathul Bari. Nah, Fathul Bari ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Ibnu Hazmin. Kemudian kata Ibnu Hazm lagi. Beliau menukil lagi dari Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Wa amma sujuduha ala ghairi wudu'in wa ila ghairil qiblati kaifa ma yumkinu fali'annaha laysat salatan. Adapun dikerjakannya sujud tilawah ini tanpa berwudu, tanpa menghadap ke arah kiblat. Karena sujud ini bukanlah salat. Jadi kenapa boleh kita kerjakan tanpa wudu? Kenapa boleh kita kerjakan tanpa menghadap kiblat? Jawabannya,
li'annaha laisat salatan. Karena sujud tilawah ini bukan salat, sehingga tidak disyaratkan apa-apa yang disyaratkan salat padanya. Kalau salat kan kita harus thaharah, harus berwudu. Kemudian kita harus menghadap ke kiblat dan tidak boleh kita kerjakan di waktu-waktu terlarang. Adapun sujud tilawah tidak demikian. Dia bukan termasuk salat. Dia adalah ibadah tersendiri. Dia adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan salat. Nah, namun boleh dikerjakan di dalam salat, boleh dikerjakan di dalam salat. Nah, waqad qala alaihi salam, dan Nabi SAW pernah bersabda, salatul laili wan nahari mathna mathna. Salat malam dan siang hari itu dikerjakan 2 rakaat. Fama kana aqalla min rak'ataini falaisa salatan. Maka apa saja yang kurang dari 2 rakaat maka tidak dinamakan salat. Illa an ya'tiya nassun bi annahu salat, kecuali ada dalil yang menamakannya sebagai salat. Karaqatil khauf, seperti salat khauf. Nah, salat khauf kan punya cara tersendiri mengerjakannya. Namun dia disebut dengan salat karena apa? Karena ada dalil yang menamakan dia sebagai salat. Wal witri, dan salat witir yang dikerjakan 1 rakaat. Nah, 1 rakaat. Kenapa disebut salat? Karena Nabi menyebutnya apa? Salat. Wa salatil janazah, salat jenazah juga dikatakan salat. Kenapa? Padahal tidak ada ruku dan sujud. Kenapa disebut salat? Disebut salat karena syariat menamakannya dengan salat. Sedangkan untuk sujud tilawah, kata beliau, wala nassa fi anna sajdatat tilawah salatun. Sedangkan untuk sujud tilawah tidak ada satupun dalil yang menyebutnya sebagai sebuah salat. Jadi intinya beliau ingin menjelaskan sujud tilawah itu bukan salat, ya, bukan salat. Karena tidak ada dalil sama sekali. Nah, tidak ada dalil sama sekali. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh kita mengerjakan sujud tilawah ini, ya, sekali lagi tanpa berwudu, ya, tanpa menghadap kiblat. Namun jika tidak ada halangan untuk kita mengerjakan dengan wudu, menghadap kiblat, ini yang terbaik. Jadi yang terbaik kita kerjakan dalam keadaan berwudu, yakni dalam keadaan masih wudu. Nah, dan kita kerjakan menghadap ke kiblat, ini tetap yang afdal, lebih utama. Nah, kemudian fadluhu, ya, tentang keutamaannya. Fadluhu artinya tentang keutamaannya. Apa keutamaan kita mengerjakan sujud tilawah ini? An Abi Hurairah qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah ini. Padahal beliau bersahabat dengan Nabi tidak lama, ya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang lainnya. Lama mereka bersahabat. Sedangkan Abu Hurairah sebentar. Tapi beliau terus mulazamah kepada Nabi. Semangat untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dan Nabi pernah mendoakan kepada Abu Hurairah agar dia tidak lupa apa yang dihafal. Sehingga beliau kuat hafalannya, Abu Hurairah ini. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Nah, Abu Hurairah, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki. Yaqulu ya wailahu umira bis-sujudi fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis-sujudi fa'asaitu faliyan nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka jika dia kerjakan sujud ini, syaitan akan menjauh dan dia akan menangis. Syaitan tersebut, dia menangis. Kemudian dia mengatakan, ya wailahu, kata syaitan, duhai celakalah aku. Umira bis sujud, anak Adam diperintahkan untuk sujud. Fasajada, maka dia kerjakan sujud itu. Falahul jannah, maka baginya surga.
Wa umirtu bisujud, sedangkan aku diperintahkan untuk sujud. Fa asaitu, namun aku tidak mau sujud, tidak taat kepada Allah. Faliyan nar, maka bagiku neraka. Nah, bagiku neraka, kata asy-syaitan. Jadi di sini keutamaannya adalah bahwasanya siapa yang mengerjakan sujud tilawah ini, falahul jannah, maka baginya surga. Nah, baginya adalah surga. Nah, ini keutamaan yang besar jika kita mengerjakan sujud at-tilawah. Sujud tilawah. Nah, kemudian sebelum kita lanjut bahasan berikutnya tentang bagaimana tata cara mengerjakannya. Nah, bagaimana tata cara mengerjakan sujud tilawah ini? Nah, kita tambahkan dari kitab yang lain. Yang pertama, ittafaqal fuqaha ala anna sujudat tilawah yahsulu bisajdatin wahidah. Para fuqaha, yakni para ulama ahli fikih, telah sepakat bahwasanya sujud tilawah itu dikerjakan dengan satu kali sujud. Dikerjakan dengan satu kali sujud saja. Nah, dikerjakan dengan satu kali sujud. Kemudian yang kedua, yakunu sujudu ala hay'atis sujud fi sholati tamaman. Yang kedua, cara mengerjakan sujudnya adalah sama seperti ketika sujud dalam sholat. Sama persis ketika kita sedang sholat, sujud, maka begitulah cara sujud tilawah. Ya, seperti sabda Nabi tentang sujud, kata beliau, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Kemudian Nabi sebutkan yang pertama di atas kening dan hidung, ini satu. Jadi kening dan hidung harus menempel. Kemudian di atas 2 telapak tangan. Kemudian di atas 2 lutut, kemudian di ujung-ujung kaki. Nah, jadi semuanya sama. Cara sujudnya adalah sama seperti mengerjakan sujud ketika sholat. Nah, kemudian kita merenggangkan paha kita dari perut, kemudian menegakkan tangan kita. Itulah cara mengerjakan sujud tilawah. Ya, cara mengerjakan sujud tilawah. Dikerjakan berapa kali sujud ini? 1 kali. Nah, tidak seperti sujud sahwi. Sujud sahwi dikerjakan berapa kali? 2 kali. Ya, sujud sahwi itu. Adapun sujud tilawah hanya 1 kali sujud saja. Nah, hanya 1 kali sujud saja. Kemudian yang ketiga, wala yusra'u fihi 'alal asah tahrimun wala taslimun. Menurut pendapat yang kuat, tidak disyariatkan takbiratul ihram dan tidak juga disyariatkan salam. Yani dalam sujud tilawah tidak ada takbir. Ya, kita baca ayat langsung sujud tanpa Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita ucapkan salam, tidak. Nah, jadi tidak ada takbir. Ini menurut pendapat yang kuat. Bahwasanya sujud tilawah dikerjakan tanpa takbir, tanpa salam. Ya, tanpa takbir, tanpa salam. Karena apa? Karena dia bukan sholat. Sedangkan sholat, miftahnya apa? At-takbir. Yani tahrimnya adalah takbir, tahlilnya adalah at-taslim. Yani pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Sedangkan sujud tilawah ini bukan sholat. Sehingga menurut pendapat yang kuat, bahwasanya sujud tilawah ini tidak ada takbir, tidak ada salam padanya. Qala Syekhul Islam fil Fatawa. Dalam kitab Al-Fatawa, yang Majmu' Fatawa, Syekhul Islam mengatakan, hadza huwa sunnatul ma'rufah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi amatus salaf. Wahwal mansusu anil a'immatil masyhurin. Inilah yang sunnah, yang telah ma'ruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diamalkan oleh salafun saleh, dan inilah yang dinukil dari para imam yang masyhur. Nah, inilah tata cara mengerjakan sujud at-tilawah. Nah, kita ulang. Yang pertama, bagaimana? Dikerjakan berapa kali? 1 kali. Yang kedua, cara mengerjakannya sama seperti sujud ketika sholat. Kita diperintahkan sujud di atas berapa tulang? 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak ada takbir, tidak ada salam. Ya, tidak takbir, tidak ada salam. Itulah cara mengerjakan sujud at-tilawah.
Nah, kita lanjutkan. Ma yaqulu idza sajada. Apa yang kita baca ya ketika mengerjakan sujud ini? Apa doanya yang kita baca ketika mengerjakan sujud ini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari sahabat yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil lail yaqulu fi sajdati miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca sujud tilawah yang ayat sajdah di dalam Al-Qur'an di malam hari, beliau membaca di dalam sujudnya berkali-kali doa berikut ini, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Di dalam riwayat Imam Hakim ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini dijelaskan dalam buku Doa dan Wirid karya Al-Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Nah, jadi doanya secara lengkap dengan tambahan Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya menjadi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, yang artinya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, sujud wajahku kepada yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita merendahkan wajah kita kepada Allah yang telah menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, dan membelah pendengarannya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Bihaulihi wa quwwatihi, dengan haul, yaitu dengan daya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha berkah Allah, pencipta yang paling bagus, pencipta yang paling baik. Nah, inilah di antara doa dari doa sujud at-tilawah. Nah, sekali lagi, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, di sini Aisyah mengatakan Nabi mengulangnya berkali-kali. Ini karena Nabi kalau sujud malam, salat malam kan panjang. Artinya berarti boleh kita mengulang. Jadi kalau kita sedang sujud umpamanya bersama imam, imamnya belum berdiri, ya, kita boleh mengulang lagi doa ini. Boleh kita ulang sampai 2 kali atau 3 kali selama imamnya belum bangkit. Nah, jadi kita membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, wa an aliyin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada qala Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan dari Ali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah, kepadamulah aku sujud. Wa bika amantu, dan kepadamulah aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri. Anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Sajada wajhiya lilladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu, sujud wajahku kepada yang telah menciptakannya, yang telah membelah pendengarannya dan penglihatannya. Maha berkah Allah, pencipta yang paling baik. Nah, ini diantara doa lagi yang boleh kita baca. Nah, ketika sujud tilawah ini. Kemudian doa yang ketiga, wa an ibni Abbasin qala, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun faqala. Kata Ibnu Abbas, suatu ketika aku pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di sisi Nabi, fatahu rajulun, tiba-tiba ada seseorang datang kepada Nabi. Faqal, lalu orang itu mengatakan, inni ra'aitul barihata fima yaran naimu ka'anni usalli ila asli syajaratin. Sesungguhnya tadi malam aku bermimpi. Ya, aku bermimpi yaitu sedang sholat di bawah sebuah pohon. Nah, jadi dia bermimpi mengerjakan sholat di bawah pohon, sahabat ini.
Faqara'tu sajdata fasajadtu. Lalu aku pun di dalam mimpi tersebut membaca ayat sajdah. Lalu aku sujud. Fasajadatis syajaratu lisujudi. Maka pohon itu juga ikut sujud karena aku sujud tadi. Yang mengikuti sujudku. Fasami'tuha taqul. Lalu aku pun mendengar pohon itu mengucapkan Allahumma htut anni biha wizran waktub li biha ajran waj'alha li indaka dhukhran. Ya Allah, hapuskanlah dosa-dosaku dengan sebab sujud ini. Waktub li biha ajran, dan tuliskan untukku dengan sujud ini ganjaran. Waj'alha li indaka dhukhran, dan jadikanlah sujud ini sebagai simpanan di sisimu. Sebagai simpanan di sisimu. Ini ucapan yang didengar oleh sahabat tadi yang keluar dari pohon, ya. Nah, ucapan yang diucapkan oleh pohon yang didengar oleh sahabat tadi. Qala Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas mengatakan fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdata fasajada. Maka aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah lalu Nabi sujud. Fasami'tuhu yaqul fi sujudihi mithla alladhi akhbarahu ar-rajul an qawli syajarah. Lalu aku mendengar ucapan Nabi atau doa yang dibaca oleh Nabi sama seperti doa yang diceritakan oleh sahabat tadi, yang mimpi tadi, seperti yang diucapkan oleh pohon tadi. Ini menunjukkan apa? Takrir dari Nabi. Nah, jadi kalau Nabi menetapkan maka menjadi sunnah. Ini bukan berarti kita boleh membuat amalan berdasarkan mimpi. Ya, sekarang ada orang, ya, dia mimpi kemudian mendapatkan amalan dari mimpinya, dia amalkan. Padahal tidak ada contoh dari Nabi. Ya, ini tidak benar. Ya, di sini sahabat itu mimpi dan dibenarkan, ditakrir. Sama dengan tentang apa? Azan yang sudah kita bahas. Ada sahabat mimpi, kemudian diajarkan bagaimana cara azan. Kemudian dikabarkan kepada Nabi, Nabi mentakrir. Apa arti mentakrir? Menetapkannya. Nah, maka tetaplah doa ini berdasarkan apa? Takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang siapa yang mentakrir? Tidak ada yang mentakrir. Sehingga apapun, ya, amalan baru yang didapatkan dari mimpi tidak bisa menjadi syariat. Nah, atau mimpi tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi menceritakan hadis kepadaku. Ya, ini hadis palsu berarti. Ya, hadis palsu karena nggak ada dalam kutubul hadis. Sudah selesai sudah. Ya, tidak ada lagi hadis dari Nabi. Hatta bertemu dengan Nabi dalam mimpi tersebut. Kemudian Nabi menyampaikan hadis, maka ini tidak benar. Nah, maka kalaupun disampaikan menjadi hadis palsu, ya hadis maudhu yang tidak bisa diamalkan. Tidak bisa diamalkan. Nah, inilah beberapa doa yang dibawakan oleh penulis tentang doa sujud at-tilawah. Nah, sebelum kita lanjutkan bahasan yang baru, kita berikan beberapa tambahan berkaitan tentang sujud ini. Tadi berkaitan tentang takbir, ya, apakah ada takbir atau tidak. Nah, ini saya tambahkan dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Situ beliau membuat pembahasan hal sabata fihi takbir. Apakah ada takbir dalam sujud tilawah ini? Beliau mengatakan amma takbir fa fihi nususun marfu'atun la tasihhu. Adapun tentang takbir ada beberapa dalil, yakni beberapa hadis yang disandarkan kepada Nabi, namun hadis-hadis tersebut tidak sah. Hadis-hadis tersebut tidak sah. Silakan lihat kitab Tamamul Minnah, kata beliau. Wa fihi, di dalam kitab Tamamul Minnah tersebut, penulisnya yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, wa qad rawa jam'un minas sahabah sujudahu sallallahu alaihi wasallam litilawah fi katsirin minal ayat fi munasabatin mukhtalifah falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salam lisujud. Sejumlah sahabat telah meriwayatkan tentang sujud tilawah ini, sujud tilawah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak ayat. Jadi artinya para sahabat banyak yang meriwayatkan tentang sujud tilawah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ketika Nabi membaca ayat-ayat sajadah di dalam berbagai macam kesempatan. Namun tidak ada seorang pun dari sahabat yang meriwayatkan tersebut yang menyebutkan tentang takbir untuk sujud. Nah, kata beliau, falam yadhkur ahadun minhum takbirahu alaihi salam lisujud. Namun tidak ada seorang pun dari sahabat yang meriwayatkan sujud tilawah tersebut dari Nabi, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan adanya takbir untuk sujud. Nah, padahal banyak sahabat yang meriwayatkannya ya tentang sujud tilawah, namun tidak ada mereka sebutkan bahwasanya Nabi sebelum sujud Nabi takbir dulu, tidak ada. Tidak ada. Walidzalika namilu ila adami masyru'iyyati hadzal takbir. Oleh sebab itu kami lebih condong mengikuti pendapat tidak disyariatkannya takbir untuk mengerjakan sujud at-tilawah. Artinya ketika kita membaca ayat tilawah ini, ayat sajadah ini, kita langsung sujud ya tanpa mengerjakan atau tanpa menyebutkan takbir terlebih dahulu. Nah, jadi kata beliau inilah pendapat yang saya pilih kata beliau, yaitu kami condong mengikuti pendapat bahwasanya tidak ada disyariatkan takbir untuk mengerjakan sujud tilawah ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian tadi tentang sujud di dalam sholat, ya sujud ketika mengerjakan sholat. Jadi sujud tilawah yang dikerjakan di dalam sholat. Nah, kata beliau, yusra'u lil imam wal munfarid an yasjuda hina yaqra ayat sajdah fi shalah al-jahriyah. Disyariatkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri untuk sujud ketika membaca ayat sajdah fi shalatil jahriyah, yaitu dalam sholat jahriyah, yaitu sholat yang dikeraskan bacaannya. Wa bawwaba lidzalikal Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi fi kitabi sujudil Quran biqaulihi bab man qara'a sajdah fi shalah fasajada ma'aha. Jadi Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab dalam kitab sujud at-tilawah. Dalam kitab Sahih Bukhari di juz yang pertama itu beliau membuat kitab sujudil Quran. Di sana ada bab. Beliau mengatakan bab man qara'a sajdah fi shalah fasajada ma'aha. Bab barang siapa membaca ayat sajdah di dalam salat kemudian dia sujud. Artinya disyariatkan kita sujud tilawah meskipun kita sedang salat. Nah, sedang salat. Tsumma dzakara haditsa Abi Rafi'. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Rafi'. Nah, yang menunjukkan disyariatkannya kita mengerjakan sujud tilawah di dalam sholat. Nah, kata Abu Rafi', shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah. Aku pernah mengerjakan sholat berjamaah bersama Abu Hurairah, itu sholat Isya. Faqara'a, lalu Abu Hurairah membaca ayat idza sama'un syaqqat fasajada. Ini maka Abu Hurairah pun membaca ayat sajdah, lalu beliau pun sujud. Nah, sedang apa Abu Hurairah di sini? Sedang sholat. Maka Abu Hurairah pun mengerjakan sujud tilawah ini setelah membaca ayat sajdah. Faqultu ma hadhihi. Maka aku pun bertanya, kata Abu Rafi', sujud apa ini wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sujud ya dengan ayat ini bersama Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, aku pernah sholat bersama Nabi, lalu Nabi membaca ayat ini, Nabi sujud, maka aku juga sujud. Fala azalu asjudu hatta alqahu. Maka aku akan senantiasa mengerjakan sujud ini kalau membaca ayat ini sampai aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan beliau kerjakan sampai wafat. Nah, ini menunjukkan apa? Disyariatkannya mengerjakan sujud tilawah ya di dalam sholat. Tapi tadi belum menyebutkan apa? Sholat apa ini? Jahriyah. Sholat yang dikeraskan bacaannya. Nah, amma sholatu sirriyah faqad nuqila anil imami Malik karahiyatu dzalik. Adapun tentang sholat sirriyah, yaitu sholat yang dikecilkan bacaannya. Seperti sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar. Nah,
faqad nukila, maka telah dinukil dari Imam Malik dimakruhkannya. Jadi kalau salat sirriyah maka makruh mengerjakan salat sujud at-tilawah, ya. Wa huwa qaulu ba'dil Hanafiyah aidan wa ghairihim. Ini juga pendapat sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah mengatakan fal haqqu ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah minal karahiyah wa huwa zahiru kalamil Imam Ahmad. Maka pendapat yang benar adalah pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah, yaitu makruh mengerjakan sujud tilawah di dalam sholat sirriyah, ya. Apalagi dia menjadi imam, terutama ketika dia jadi imam maksudnya ini, ya. Dan inilah zahir pendapat Al-Imam Ahmad. Kenapa dimakruhkan? Lima yukhsha minat takhliti ala ma'mumin. Nanti dapat membingungkan apa? Makmum. Apalagi kalau makmumnya jumlahnya banyak, nanti ada yang sujud, ada yang tidak sujud, sehingga kacau sholat berjamaahnya. Maka dari sinilah para ulama mengatakan makruh untuk dikerjakan ketika sholat sirriyah. Wallahu alam, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang mendengar ya bacaan ayat sajdah. Nah, jadi orang yang mendengar juga disyariatkan untuk sujud. Nah, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Ini anaknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata fiha as-sajdah. Fayasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang ada di dalamnya ayat sajdah. Fayasjudu, maka Nabi pun sujud, wa nasjudu, dan kami juga sujud. Nah, jadi sahabat di sini tidak membaca, namun mendengar bacaan Nabi. Ya, mendengar bacaan Nabi. Jadi Nabi sujud, maka sahabat juga ikut sujud. Sampai-sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya untuk sujud. Artinya semua sahabat yang mendengar juga mengerjakan apa? Sujud at-tilawah. Sujud at-tilawah. Artinya disyariatkan bagi orang yang mendengar dan orang yang membaca ya ayat sajdah untuk mengerjakan sujud at-tilawah ini. Jadi bukan khusus untuk si pembaca saja. Atau orang yang mendengar juga disunnahkan untuk mengerjakan sujud at-tilawah ini. Nah, demikian pembahasan kita tentang sujud tilawah. Kemudian pembahasan berikutnya sujud syukri, sujud syukur. Sujud asyukri. Nah, yustahabbu liman waradat alaihi ni'matun au dufi'at anhu niqmatun au busyira bima yasurruhu an yakhirra sajidan iqtidaan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dikerjakan ya dalam rangka bersyukur kepada Allah karena telah mendapatkan sebuah nikmat atau diselamatkan dari suatu mara bahaya atau bencana. Nah, kata beliau, kata penulis, disunahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat atau diselamatkan dari suatu mara bahaya atau diberikan kabar gembira kepadanya dengan sesuatu yang menyenangkan. Disunahkan bagi dia untuk sujud. Nah, untuk mengerjakan sujud. Yani syukranillahi ta'ala, dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi sujud ini dikerjakan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebut dengan sujud syukur karena mendapatkan nikmat tadi. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Bakrah, an Abi Bakrah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajida syukranillahi tabaraka wa ta'ala. Abu Bakrah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau suatu perkara yang menyenangkan beliau atau perkara yang menggembirakan beliau, kharra sajidan, maka beliau
sujud, ya, sujud syukran lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi apabila diberikan kabar gembira, ya, dengan sesuatu yang menyenangkan, maka Nabi mengerjakan sujud kepada Allah dalam rangka bersyukur kepadanya. Maka bersyukur kepadanya. Ini diantara dalil adanya sujud syukur ini, yaitu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Anas bin Malik, kita tambahkan dalil yang lain. An Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam busyira bihajah fa kharra sajida. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, diberikan kabar gembira, maka Nabi sujud syukur. Nah, wa kharra Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan lamma ja'ahu kitabu aliin bi islami hamdan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sujud syukur ketika datang kepada Nabi surat dari Ali bin Abi Thalib tentang Islamnya Hamdan. Islamnya Hamdan. Nah, kemudian an Tariq bin Ziyad, dari Tariq bin Ziyad, anna Aliyan sajada hina wajada zasadiyah fil khawarij. Jadi ketika terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Khawarij, ya, Ali bin Abi Thalib menemukan salah seorang dari kalangan Khawarij yang memiliki apa? Dada yang menonjol. Nah, itu ciri Khawarij. Berarti apa? Kemudian di sini menunjukkan Ali telah benar ketika memerangi Khawarij ini, sehingga beliau bersyukur kepada Allah bahwasanya perbuatan beliau yang berperang melawan Khawarij ini adalah perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang keliru. Sehingga Ali pun bersyukur kepada Allah. Kemudian Ali mengerjakan sujud syukur ini, mengerjakan sujud syukur. Nah, kemudian pernah juga dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik, ya, Ka'ab bin Malik, yaitu dan dua sahabatnya. Jadi ada kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang bersama Nabi, yaitu perang yang sangat sulit ketika itu, perang Tabuk. Ya, beliau tidak ikut dan ada orang-orang munafik juga tidak ikut. Namun orang munafik dia bohong kepada Nabi, cari-cari alasan ya, agar dibenarkan tidak ikutnya. Adapun Ka'ab bin Malik tidak cari alasan, memang tidak ada ikut sudah. Namun dia kemudian dihajar oleh Nabi dalam waktu yang cukup lama, sehingga terasa sempit dunia ini, ya, bagi beliau dan kedua sahabatnya. Maka beliau sangat mengalami kesusahan yang luar biasa. Sehingga turunlah ayat yang menerangkan tentang diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik. Lalu ada sahabat yang mengabarkan kepada beliau sambil mengangkat suaranya, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. yakni Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatmu." Fakharatu sajida, kata Ka'ab bin Malik, maka aku pun mengerjakan sujud, yaitu sujud syukur. Nah, jadi inilah tentang sujud syukur. Bahwasanya disyariatkan ketika kita mendapatkan apa? Nikmat. Mendapatkan nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Terhindar dari mara bahaya. Disebutkan dalam kitab yang lain, ya, dalam kitab Zadul Mustaqni, yakni wa yustahabbu sujudu syukri inda tajaddudin ni'am. Jadi sujud syukur ini dikerjakan ketika mendapatkan nikmat yang baru. Bukan nikmat yang memang sudah sering kita rasakan, nikmat banyak sekali. Ya, jadi dikerjakannya itu inda tajaddudin ni'am, ketika mendapatkan nikmat yang baru. Sekarang bisa bernafas, nikmat atau bukan? Nikmat. Apakah kita terus sujud karena mendapatkan nikmat ini? Tidak. Ya, yang disyariatkannya adalah ketika mendapatkan nikmat yang baru, bukan nikmat yang terus-menerus kita dapatkan. Seperti apa nikmat yang baru? Dilahirkan anak kita. Ini nikmat yang baru. Tadinya kita sudah punya anak, lahir lagi anak kita, ini nikmat yang baru. Maka disunahkan kita untuk mengerjakan sujud syukur ini, ya. Atau terhindar dari mara bahaya. Atau kita mendengar kabar kaum muslimin menang dalam peperangan, atau kita mendengar kaum musyrikin kalah dalam perang melawan kaum muslimin, maka ini disunahkan kita sujud syukur. Seperti Abu Bakar pernah mengerjakan sujud syukur ketika mendapat kabar matinya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini nikmat yang baru, ya, maka sujud syukur ini dikerjakan ketika apa? Tajaddudin ni'am, ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang baru. Nah, dikata Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna tajaddud an-ni'am ini, yakni hudutsu ni'matin jadidah,
Jadi disyariatkan sujud syukur ini ketika mendapatkan nikmat yang baru. Bukan nikmat yang terus-menerus dirasakan, tapi nikmat-nikmat yang baru. Maka beliau kasih contoh seperti apa? Ka'an yuladu lahu waladun, seperti dia mendapatkan anak yang baru, istrinya lahiran. Nah, dan yang lainnya dari nikmat yang baru. Li'anal muslim la yazalu fi ni'matin minallah mutawaliyah. Karena seorang muslim tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Terus dia mendapatkan nikmat. Apakah setiap itu kita sujud? Tidak. Jadi sahabat dan Nabi dan para sahabat mengerjakan sujud syukur ini adalah dalam waktu-waktu tertentu, yaitu ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang baru. Nah, nikmat yang baru. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sujud as-sahwi insyaallah ta'ala. Atau satu lagi, lupa ini. Satu baris lagi. Wa hukmuhu hukmu sujudi tilawah. Hukum sujud syukur ini sama seperti sujud tilawah, yaitu dikerjakan berapa kali berarti? 1 kali. Boleh tidak berwudu, boleh tidak menghadap kiblat. Bedanya dengan sujud tilawah, kalau sujud syukur ini tidak boleh dikerjakan di dalam sholat. Dia lagi sholat, dikasih kabar, atau dengar istrinya lahiran, langsung sujud syukur, tidak ada dalam sholat. Dalam sholat tidak ada sujud syukur. Ini bedanya dengan sujud tilawah. Adapun sujud tilawah, maka boleh dikerjakan di dalam sholat. Wallahu ta'ala alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.